Baik, kali ini saya akan membahas tentang penerapan metode analytical hierarchy process atau AHP pada aplikasi pendukung keputusan seleksi karyawan di PTS Terentek. Langsung saja, latar belakang dari permasalahan ini adalah untuk memberi kemudahan kepada HRD PTS Terentek dalam melakukan proses rekrutmen karyawan. Pemilihan aplikasi pendukung keputusan seleksi karyawan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP dengan tujuan untuk mempermudah tahap penyeleksian karyawan baru sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun rumusan masalah, bagaimana menerapkan metode analytical hierarchy process atau AHP dalam menyeleksi karyawan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di PTS Terentek Pandaan. Karena selama ini untuk rekrutmen karyawan masih menggunakan metode manual atau bisa dibilang masih subjektif. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses penerapan metode AHP sehingga dapat membangun aplikasi pendukung keputusan seleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan HRD. Tujuannya untuk membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyeleksi karyawan baru menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP di PTS Terentek. Manfaat bagi PTS Terentek sendiri menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan yang sederhana, mempermudah HRD dalam menyeleksi karyawan baru di perusahaannya, mempermudah pembuatan laporan rekapitulasi dari HRD kepada pimpinan. Sedangkan bagi penulis sendiri, bagi saya sendiri, mengimplementasikan dan menerapkan metode AHP yang sudah saya dapatkan di bangku kuliah untuk membangun suatu aplikasi pendukung keputusan seleksi karyawan. Selain itu, untuk memenuhi tugas mata kuliah yang sedang saya tempuh yaitu karya pengabdian produktif. Sistem pendukung keputusan sendiri dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Decision Support System atau disingkat dengan DSS, yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Metode analytical hierarchy process atau AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Adapun hierarki metode AHP sebagai berikut. Satu alternatif bisa memiliki atau memilih beberapa kriteria, lebih dari satu, untuk mencapai suatu tujuan. Untuk tahapan penelitian sendiri, saya mulai dari persiapan. Persiapan yaitu melengkapi semua perlengkapan yang nantinya berhubungan dengan penelitian. Untuk yang kedua yaitu studi literatur. Studi literatur di sini mencari materi atau jurnal yang sesuai dengan masalah pembuatan aplikasi, penentuan karyawan terbaik. Untuk yang ketiga adalah studi lapangan, mencari informasi tentang penilaian terhadap karyawan. Pada studi lapangan, saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap sumber data yang akan diteliti, melakukan serangkaian wawancara kepada pihak satu yaitu HRD sendiri, untuk mengetahui seberapa besar hubungan sistem ini dengan keinginan HRD. Untuk yang ketiga yaitu wawancara dengan pemilik. Wawancara dengan pemilik menggali informasi serta mencari data-data yang nantinya berfungsi sebagai parameter serta kriteria yang dikehendaki dalam proses pemilihan karyawan baru. Untuk yang ketiga yaitu perancangan database. Perancangan database untuk mempermudah mengerjakan pembuatan program dan atas data penyimpanan lebih terorganisir yang nantinya dibuat untuk menyimpan penilaian karyawan. Itu yang selanjutnya yaitu perancangan sistem program. Membuat perancangan sistem yang valid sesuai dengan proses penilaian karyawan, membuat perancangan flowchart dan UML sebagai analisa pembuatan. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan program. Pembuatan program di sini yaitu
pengimplementasian rancangan database ke dalam bahasa pemrograman. Implementasikan UML ke dalam bahasa pemrograman. Terus selanjutnya langsung kita uji coba. Uji coba di sini bertujuan untuk mengetes terhadap program guna mendapatkan kesesuaian cara kerja dan hasil yang dikehendaki. Dan apabila sudah valid, kita bisa langsung ACC untuk validasi penyusunan laporan. Tapi kalau masih belum valid, yaitu kita akan terus menguji program tersebut. Ini adalah contoh dari tabel nilai akhir, di mana di sini saya mengambil sampel ada 3 calon kandidat karyawan baru dengan nilai IPK Al-Mauludi 0,01, Finarus 0,007, dan Aditya 0,008. Dilanjut dengan pengalaman kerja, wawancara, dan hasil akhirnya Al-Mauludi menempati tempat pertama dengan nilai 0,18327 dan untuk yang kedua yaitu Aditya dengan hasil 0,12414, dan yang terakhir yaitu Finarus dengan hasil 0,117574. Baik, kita langsung saja untuk aplikasinya. Kita coba menjalankan. Kita login dulu ke localhost. Kita login dengan user admin karena kita bertindak sebagai admin di sini. Berikut adalah analisa kriteria nilai, pengalaman kerja, dan wawancara. Dan analisa alternatifnya seperti ini. Untuk Al-Mauludi, Finarus, dan Aditya. Jadi dari setiap nilai dimasukkan satu persatu. Dan nanti untuk data nilai referensi nilai untuk nilai 0,63 ke atas itu adalah sangat baik. Sedangkan 0,026 yaitu baik, untuk 0,106 cukup. Sedangkan untuk data kriterianya nilai di sini adalah nilai IPK, pengalaman kerja, dan wawancara dengan bobot kriteria sebagai berikut. Adapun setelah semua nilai dimasukkan, kita dapat di sini ada data rankingan, yaitu untuk Al-Mauludi dari nilai pengalaman kerja dan wawancara 0,17, 0,26, dan 0,22. Dan diperbandingkan dengan bobot atau dikompar dengan bobot nilai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Akan ditemukan yaitu hasil perankingan dengan hasil 0,183, 0,117, dan 0,124. Dan di sini adalah Mauludi hasilnya yang paling tinggi. Dan dilanjut oleh Aditya dan Finarus untuk yang terakhir. Nah, untuk grafik sendiri kita bisa lihat di beranda dengan Al-Mauludi paling tinggi dan Aditya disusul dengan Finarus. Di sini kita sudah bisa pastikan kalau untuk kandidat karyawan yang terbaik yaitu Al-Mauludi. Dan di sini juga kita bisa membuat laporan sistem pendukung keputusan untuk langsung ke atasan. Jadi atasan bisa langsung memutuskan karyawan mana yang akan direkrut. Di sini adalah Al-Mauludi dengan hasil perankingan 0,18327. Dilanjut dengan Aditya 0,12414 dan terakhir yaitu Finarus 0,11754. Ini adalah hasil akhir dari semua tes yang dilakukan oleh pihak RD dan sudah direkap untuk dilaporkan kepada pimpinan. Cukup sekian untuk laporan presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.